tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Sabda Yesus. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai Kristus, damai Paskah selalu beserta kita. Kembali Diamore Channel mengajak marilah kita bersama-sama merenung dan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Marilah terdahulu kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tanpa Yesus, sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam proses pembinaan para katekumen atau calon baptis, para pembina mengingatkan kepada mereka untuk siap-siap jangan menjadi kecewa bila menghadapi situasi yang terbalik dengan apa yang mereka harapkan. Sebab mengikuti Yesus, mau menjadi murid Kristus, itu sama dengan berani dan mau memikul salib bersama Kristus. Pada kenyataannya ada bahwa katekumen yang semulanya penuh antusias, semangat, hidup rohaninya tinggi, aktivitas rohaninya hebat, tetapi ketika menghadapi sikap dan perilaku sahabat-sahabatnya, ia menjadi kecewa. Kok beda dengan apa yang ia harapkan pada waktu ia masih belajar menjadi katekumen, dan mundur dari kegiatan-kegiatan rohaninya.
Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. 2000 tahun yang lalu, Petrus dan teman-temannya mengalami hal yang sama. Peristiwa sengsara dan kematian Yesus yang mengerikan. Sang guru yang agung, panutan mereka, yang dalam pengalaman hidup mereka, orang yang luar biasa dengan segala macam karya dan mujizatnya, ternyata sekarang terkulai layu, tak berdaya di atas kayu salib, di puncak bukit Golgota. Melihat kenyataan seperti ini, para murid menjadi kecewa dengan sang guru, karena harapan mereka menjadi pupus. Lalu di tengah keputusasaan mereka itu, mereka kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing di Galilea dan menjalani kehidupan mereka sebelumnya, yaitu sebagai nelayan. Namun Tuhan punya cara tersendiri untuk menghapus air mata kekecewaan mereka. Tuhan tahu bagaimana cara mengangkat mereka para murid dari kubang keputusasaan. Yesus tahu bahwa keputusan mereka meninggalkan Dia itu salah. Bahwa justru tanpa campur tangan Tuhan, mereka semakin kecewa dan gagal di dalam karya kerja dalam hidup mereka. Mereka telah bekerja semalaman menjala ikan, tapi tidak seekor pun mereka peroleh. Lalu Yesus datang untuk meneguhkan iman mereka dan memberi semangat serta harapan baru kepada mereka para murid. Dan justru dalam peristiwa harian mereka yang sedang mereka alami. Dan yang sangat mengesankan bahwa Yesus datang dan membaharui hidup mereka dalam keadaan seperti ketika awal mula mereka dipanggil, yaitu di tepi danau Galilea. Ketika itu Petrus dan beberapa temannya sedang menjala ikan. Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mereka tertarik dengan panggilan Yesus dan segera meninggalkan jala mereka, pekerjaan mereka, dan segera mengikuti Yesus pada saat itu. Sekarang setelah Yesus bangkit dalam keadaan sama seperti dahulu kala di tepi atau di pantai danau Galilea, Yesus kembali memikat mereka dengan hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Yesus merubah hidup mereka menjadi hidup baru bersama Dia. Mereka semalaman bekerja tanpa hasil apa seekor ikan pun. Lalu Yesus menyuruh, ubahlah arah hidup mereka, tebarkanlah jala di sampingnya kananmu, dan mereka mendapatkan ikan yang berlimpah-limpah. Di saat itulah mereka sadar bahwa Dia adalah Sang Guru yang mereka agungkan. Dia adalah Yesus, Sang Guru mereka. Hal ini membuka akal budi hati mereka untuk memahami bahwa tanpa Yesus mereka akan semakin kecewa di dalam hidup mereka para murid. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Memang dalam hidup ini kadang-kadang ada saat-saat di mana kita merasa seolah-olah pekerjaan kita, karya kita sia-sia belaka. Tidak ada hasilnya. Kita hanya membuang-buang waktu, membuang tenaga, dan kadang-kadang situasi seperti ini membuat orang menjadi frustasi, kecewa berat, baik terhadap Tuhan juga terhadap sesama. Kekecewaan adalah bagian dari hidup kita manusia. Mungkin tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kecewa di dalam hidupnya. Bahkan ada orang yang sungguh kecewa dengan Tuhan. Sebab walaupun ia sudah berbuat baik, sudah berbuat banyak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan doanya.
Tuhan seolah-olah tidak menghiraukan dia. Semakin ia setia mengikuti Tuhan, beban hidupnya terasa semakin berat. Maka ada orang juga mengatakan bahwa semakin kita belajar untuk mengenal Tuhan semakin dalam, kita seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mujizat Tuhan ketiga setelah kebangkitannya yang terjadi di pantai Danau Galilea memberi warning kepada kita bahwa melarikan diri dari Tuhan, meninggalkan Tuhan itu bukan pilihan yang tepat. Yohanes bab 15 ayat 6, Yesus bersabda, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering." Maka sebagai murid Kristus, kita harus percaya bahwa Yesus memiliki cara tersendiri untuk memulihkan hidup kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita juga harus membuka diri. Kita juga harus mau menerima Dia hadir dalam hidup kita, hadir dalam pekerjaan kita setiap hari. Apapun sekasarnya pekerjaan kita itu, Ia tetap hadir, Ia tetap ada bersama kita. Maka ketika kita mampu melihat Dia dengan mata baru, mampu melihat Dia dengan kacamata batin kita, ketika kita sanggup memaknai tetesan-tetesan darah Maha Suci dari atas salib di puncak bukit Golgota Tengkorak, itu bagaikan indah menawan sekuntum bunga mawar yang juga mekar dari antara duri-duri yang tajam. Maka kita tidak pernah akan kecewa apapun masalah yang kita alami dalam hidup kita. Kalau kita berjalan, kita hidup bersama Tuhan, walaupun dengan tetesan-tetesan darah yang harus kita hadapi. Tubuh dan tetesan darah dari atas kayu salib menjadi santapan hidup abadi yang kita terima dalam Ekaristi Kudus, yang menyembuhkan hidup kita dan memberi kekuatan supaya kita terus melangkah menuju tanah air terjanji, tanah air surgawi. Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Injil Yohanes bab 6 ayat 56a. Jadi tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami dengan rahmat-Mu dan terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami melihat bahwa hidup kami tanpa Engkau tidak ada artinya. Bahwa kami sangat membutuhkan perjalanan hidup kami, campur tangan kasih-Mu di dalam hidup kami, supaya kami terus melangkah bersama salib-Mu menuju tanah air terjanji. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Amin. Dia More Channel mengucapkan selamat Paskah, damai Paskah kiranya selalu beserta kita. Salam sehat selalu. Salve.